mudah-mudahan Allah berikan keberkahan serta Allah berikan nasib yang baik husnul khotimah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan mu'allim hadzal kitab Haji Taufiqul Hakim wa Syekh Yusuf bin Ismail wa Jamaiyah Majlis Ta'lim Al-Musyarrafah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu-ibu monggo sambil diminum, sambil dimakan. Habis baca Yasin, habis baca doa belum minum, silakan. Tes, enakan yang mana Bu? Sama aja. Apa yang ini? Yang ini biar saya nggak pegang ya. Ini makanya menjauh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini sudah masuk Rabiul Akhir ya, tanggal 6 ya, kalau nggak salah tanggal 6 Rabiul Akhir. Tanggal 6 Rabiul Akhir masuk malam ke-7. Malam ke-7 Rabiul Akhir. Di sini saya mau menutup dengan kita ambil pelajaran kenapa baginda Rasulullah SAW bisa menjadi makhluk yang paling mulia, bisa menjadi makhluk yang terpilih di antara yang paling baik, di antara yang paling terpilih. Jadi Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, itu termasuk Safwatul Mustafainal Akhyar. Kalau di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, Nabi Muhammad itu termasuk orang yang pilih, orang pilihan yang paling baik. Jadi banyak orang-orang terpilih, tapi baginda Rasulullah SAW itu yang terpilih di antara orang-orang yang terpilih. Dan wanukhbatul nukhab, ibaratnya nabi kita adalah orang yang paling top di antara yang paling top. Jadi kalau ibarat ada orang yang paling bagus, Nabi Muhammad SAW itu paling top, manusia pilihan yang paling terbaik. Ini ada rahasianya kenapa baginda Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling top. Jadi paling tidak ada 6 prinsip dasar kejiwaan yang mulia yang melekat di dalam baginda Rasulullah SAW. Jadi ibu kalau didik anak jangan lupakan 6 hal ini ya. Kalau didik anak atau menjadi pribadi yang lebih baik, kalau bisa 6 hal ini harus ada dalam diri kita agar diri kita menjadi makhluk juga yang mulia, walaupun tidak semulia baginda Rasulullah SAW.
beliau itu tidak pernah tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil beliau tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau orang mau jadi mulia, bukan kejar kaya, bukan kejar main skincare yang banyak, bukan kejar siapa yang paling punya suami terhormat, bukan kejar siapa yang paling tinggi jabatannya, tapi itu kejar takwa. Karena takwa ini kemuliaan yang abadi, bukan hanya di dunia tapi juga mulianya tembus sampai akhirat. Ibu kalau mau ngajarin anak ibu jadi orang mulia, jangan diajarin duit mulu, jangan diajarin materi mulu, jangan diajarin status sosial dibangga-banggakan dulu, tapi ibu ajarkan hal yang paling penting adalah takwa. Apa sih itu takwa? Ittaqiyan adzabahu bi a'mal sholihatin wa syamilal ilahi jal. Di takwa itu takutlah Allah dan siksa kapan saja dengan amal baik dan akhlak mulia. Kalau secara bahasa takwa itu takut, tapi maksudnya apa? Ibu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi takwa itu ibu beramal baik dan ibu punya akhlak yang mulia. Ibu ajarkan anak ibu amal baik, bukan karena ibu, bukan karena bapak, bukan karena siapapun, tapi lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi itu hal yang paling penting. Kita mau jadi takwa, gak usah repot-repot, gak usah pusing-pusing, jalankan saja perintah Allah, jauhi saja larangan Allah. Insya Allah kalau kita istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah angkat pasti derajat kita menjadi orang yang mulia. Sama ibu didik anak, mau anak ibu mulia, gak usah ibu repot-repot, ajarkan dia takwa, dia akan mulia dimanapun berada. Itu pertama. Kenapa baginda Rasulullah jadi orang yang sangat mulia di sisi Allah, disayang Allah? Pertama takwa. Yang kedua, kenapa sih baginda bisa disayang banget sama Allah? Karena baginda Rasulullah itu punya yang kedua, bukan hanya sifat takwa, tapi baginda punya sifat al-ukhuwah. Apa al-ukhuwah itu? Persaudaraan. Jadi baginda Rasulullah itu punya rasa persaudaraan yang tinggi. Ukhuwatun rabitun nafsiyatun awratat syu'ura bil mahabbah wal ihtirami wa kadzabil 'atifah ma'man tarabbatathu bil 'aqidah. Jadi persaudaraan itu ikatan jiwa, timbulkan kasih sayang, hormat dan cinta kepada orang yang sama akidahnya, sama keimanan dan ketakwaan. Jadi yang utama al-ukhuwah itu sama orang yang seiman setakwa. Tapi pada hakikatnya ukhuwah itu bukan hanya sama orang yang seakidah, tapi juga termasuk saudara kita non Islam. Kita juga adalah saudara sebangsa, bangsa Indonesia. Jadi apa sih rasa persaudaraan itu? Ibu kasih sayang, hormat dan cinta, itu namanya persaudaraan. Saudara itu identik dengan kasih sayang. Saudara itu identik dengan saling menghormati. Saudara itu identik dengan saling mencintai. Sama siapapun. Kalau kita mau
innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bu, sanashuddu abu daga bi akhika. Jadi kata Allah dalam surah Al-Qasas ayat 35, kami akan membantu dengan saudara. Artinya apa? Ternyata tidak cukup takwa, tapi kita ini sebagai makhluk sosial, kita butuh dengan al-ukhuwah. Karena Allah di dalam firman-Nya mengatakan bahwa Allah akan bantu kita itu melalui saudara kita. Bu, entah itu saudara kita senasab, entah itu saudara kita seiman, entah itu saudara kita sebangsa. Jadi pertolongan Allah itu nggak langsung muncul, tapi di dalam firman Allah surah Al-Qasas ayat 35, sanashuddu adu daga bi akhika. Kami akan membantumu dengan saudara. Artinya Allah melibatkan orang lain di dalam menolong kita. Ibu, kadang-kadang kalau ibu lagi susah, tiba-tiba ada tetangga, ada teman yang bantuin. Ya, itu pertolongan dari siapa? Dari Allah. Makanya syaratnya ibu harus punya al-ukhuwah. Jadi bukan hanya takwa. Orang takwa doang nggak cukup. Orang takwa doang nggak cukup. Karena kita nggak hidup sendiri, tapi kita hidup bersama orang lain. Kita makhluk sosial. Maka prinsip yang kedua, kita harus punya al-ukhuwah. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW itu mulia dunia dan akhirat, bahkan namanya masih disebut-sebut hingga sekarang. Padahal baginda sudah lama jauh meninggalkan kita. Tapi belahan bumi mana yang tidak tersentuh dengan kasih sayang baginda Rasulullah SAW? Ternyata selama hidupnya 63 tahun, baginda Rasulullah SAW itu sangat erat persaudaraannya, sangat erat. Baginda menyadari bahwa beliau tidak hidup sendiri. Seandainya baginda Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj tidak mempunyai rasa ukhuwah, tidak mempunyai rasa persaudaraan yang kuat, mungkin ketika Mi'raj ke Allah, Bu, ketika Mi'raj, artinya Mi'raj diangkat oleh Allah dari Isra dulu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke
kita ngaji, kalau bisa sedikit-sedikit amalin. Jangan yang ngajinya bagus, artinya jangan sampai ngaji itu hanya sekedar rutinitas tanpa ada perbaikan. Kalau bisa ibu ngaji sambil memperbaiki diri. Kemarin-kemarin yang masih sholatnya malas-malesan, ya udah takwa. Kalau takwa kan berarti harus menjalankan perintah. Oh semangat, sholatnya semangat, takwa. Kalau kemarin masih suka isengin tetangganya, isengin itu beda anak kecil ya. Kalau anak kecil isengnya itu iseng anak-anak. Kalau kita orang gede itu isengnya biasanya mulutnya iseng. Sekarang mulai, ya Allah, itu juga saudara kita, dia juga saudara kita. Kalau dia punya kekurangan, kita apalagi? Kalau dia punya kelebihan, kita juga punya. Dia punya kekurangan, kita apalagi? Banyak kurangnya. Sayang aja sama Allah ditutupin. Jadi ditutupin sama Allah, kita bersyukur, tidak ngomongin orang lain. La yazlimu. Yang kedua, saudara itu bagaimana? Wala yuslimuhu. Wala yuslimuhu itu tidak boleh menyerahkan ke pihak lawannya. Artinya gimana? Tidak boleh menyerahkan ke pihak lawannya dalam hal apapun. Ibu tidak boleh mengkambing hitamkan, itu menyerahkan orang lain. Jadi dia nggak salah, tapi salah-salah dikambing hitamkan. Nah, tidak boleh. Wala yuslimu, tidak boleh. Orang nggak salah, tiba-tiba kok saya jadi yang salah ya? Terus saya nggak tahu apa gitu. Jangan. Wala yuslimu. Ibu saudara dia, jangan kambing hitamkan. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh menghinanya. Ada salah orang kampung misalnya, hitam nggak boleh, pendek nggak boleh, atau gemuk nggak boleh. Jangan. Wala yakhdhuluhu. Itu namanya saudara. Tidak boleh saling menghina. Kadang-kadang kita menghina orang lain tanpa kita sadari, itu dia tersinggung. Padahal kita itu yang cuma bercanda. Nah, bercanda itu layak dulu. Tidak boleh menghina. Tubuh kita mau lurus, mau tinggi, mau pendek, mau hitam, mau putih, itu pemberian fi ahsani taqwim. Allah sudah berikan kita sebaik-baik penciptaan. Mau hidung kita pesek, mau hidung kita mancung, mau mata kita pincang, mau matanya sipit, mau matanya belok, itu pemberian Allah, harus disyukuri. Disyukuri itu layak dulu. Semuanya itu fi ahsani taqwim. Saya cantik fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya penciptaan. Dia sesuai dengan kadarnya saya. Ibu cantik sesuai dengan kadarnya ibu. Siapapun orang Papua juga cantik sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tapi itu fi ahsani taqwim. Tidak boleh. Jadi tidak boleh namanya, kalau bahasa anak baru sekarang, body shaming gitu ya. Masih benar nggak tuh? Jadi iya. Jadi janganlah, udah jangan banding-bandingin. Kamu
dihina juga jangan. Sama, dia muslim, dia saudara kita, dia non muslim juga saudara kita. Jangan kita remehkan, jangan kita pandang remeh siapapun manusia. Bahkan baginda Rasulullah itu tidak pernah memandang remeh walaupun dia orang kafir, tidak pernah memandang remeh walaupun dia Yahudi, walaupun dia apalagi dia orang miskin. Bahkan baginda Rasulullah itu nanti kalau ibu baca di dalam satu riwayat telaga Al-Kausar itu, jadi nanti Rasulullah itu nunggu kita di telaga, kita sama-sama minum di telaganya baginda Rasulullah SAW. Yang telaganya itu katanya lebih putih daripada susu, dan ketika kita minum maka kita tidak akan pernah haus selamanya. Kita minum sekali telaga baginda Rasulullah, kita tak pernah haus sampai kapanpun. Itu siapa yang duluan minum itu? Dikatakan al-fuqara wal masakin, orang fakir miskin itu duluan. Jadi jangan sampai kita meremehkan orang fakir miskin, nanti kita diremehkan. Karena di telaga baginda Rasulullah itu yang duluan siapa yang diutamakan? Al-fuqara wal masakin, orang fakir miskin. Kalau kita meremehin di dunia mereka, nanti mereka, ya Allah, jangan sampai gara-gara kita meremehkan orang fakir, orang miskin, kita nggak bisa minum telaga daripada telaga yang sangat-sangat nikmat, yaitu telaganya baginda Rasulullah SAW. Jangan. Kita belajar, ya Allah, kalau kita pernah memandang orang dengan meremehkan, astagfirullahaladzim, ya Allah, memang kita manusia. Al-insan ma'alul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya khata', salah, dan nisyan, lupa. Tapi ketika ibu salah, ketika ibu lupa, ibu langsung ingat. Astagfirullahaladzim. Jangan remehin lagi, ingat udah. Astagfirullahaladzim. Udah, jangan diulang lagi. Kalau bisa kita muliakan. Kalau bisa ketika kita meremehkan seseorang, kita istighfar, kita kirimin dia makanan besoknya. Kirimin tuh. Tiba-tiba datang nasi uduk, kan? Ya Allah, saudara tuh baik banget ini. Senang. Ya. Apalagi saudara itu bihasbi imri'in minasyarri, jadi tidak boleh meremehkannya. Cukuplah kejahatan seseorang itu apabila ayyuhira akhahu muslim, apabila dia menghinakan saudaranya muslim. Jadi orang tidak bisa dikatakan dia punya rasa persaudaraan kalau dia masih menghina sesama muslim, kalau dia masih ngejek sesama muslim. Yang ketiga, kenapa sih baginda Rasulullah itu disayang banget sama Allah? Ternyata baginda Rasulullah SAW itu punya sifat ar-rahmah. Makanya disebutkan Raufur Rahim. Rasulullah itu sangat kasih sayang, sangat lembut, perasaannya halus, di dalam hati nuraninya halus, yang menjadikannya lemah lembut terhadap orang lain siapa saja. Sehingga Rasulullah itu ikut menolong kesedihan dan penderitaan orang lain. Jadi ar-rahmah itu, Rasul itu paling nggak tega melihat orang lain kesusahan. Rasul itu paling nggak tega melihat orang lain kelaparan. Rasul itu paling nggak tega lihat orang lain punya masalah bertubi-tubi. Pasti Rasul bantu. Rasul itu nggak tega kalau ada orang yang kelaparan sebelum dirinya. Jadi orang yang paling lapar di zaman baginda Rasulullah SAW itu Rasul memastikan adalah dirinya, bukan orang lain. Makanya ketika baginda lagi sholat, terus para sahabat dengar tuh suara kok dari mulut Rasul. Ternyata gak enak kan nanya ke Rasul, nanya ke Sayyidah Aisyah. Di rumah ada makanan apa? Di rumah baginda Rasulullah ada makanan apa? Kata Aisyah dalam riwayatnya
Bu, duluan. Kalau baginda Rasul nungguin kamu sama mau yang mana? Larilah. Baginda Rasul memastikan yang lain terpenuhi dulu keinginannya, kebutuhannya. Baginda Rasul pastikan yang lain sudah lebih nikmat terlebih dahulu hidupnya dibanding dengan baginda Rasulullah SAW. Bahkan baginda Rasul itu sangat mengutamakan para sahabatnya. Banyak contohnya. Jadi salah satunya makanan tadi. Kalau sahabat makan sama baginda Rasul mengutamakan para sahabat dulu, ambil yang mana. Baginda Rasul itu mengutamakan orang lain niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Khuluqun kana nabilan inqasad bihi liwajhihil karimi was-sawab. Termasuk mulia jika diniati mencari ridho Allah yang maha mulia. Jadi mengutamakan orang lain. Sampai-sampai ini ada cerita. Jadi jangankan baginda Rasulullah SAW. Jadi al-intar ini menular kepada para sahabat baginda. Itu pada perang, kalau nggak salah perang Yarmuk. Pada perang Yarmuk, Al-Qurtubi meriwayatkan ada keanehan. Ini turunan daripada teladan yang baginda Rasulullah SAW. Jadi di dalam perang Yarmuk ini ada yang mencari putra pamanku sambil membawa sedikit air. Aku berkata bahwa jika ia dalam keadaan sakol dan aku berada di sampingnya, maka aku akan memberinya minum. Ini apa yang disebut oleh Al-Adawi. Aku bertanya, maukah engkau memberi minum? Ia mengisyaratkan iya. Tiba-tiba
Rasul masih bisa nyuapin dengan kelembutan hatinya di depan orang yang mencaci makinya, menurunkan harga dirinya. Kalau kita, Bu, ibu nyuapin sambil dia kata-katain, nyuapin dengan lemah lembut, bisa nggak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Boleh nyuapin, udah lari, nggak mau deket-deket, buru-buru deketin, nyuapin, udah nggak mau deket-deket karena tiap hari kita terus pusing. Langsung alhamdulillah, ini sangat memaaf. Karena apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 237 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa al-ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum. Jadi wa al-ta'fu aqrabu lit-taqwa, dan memaafkan kamu itu aqrabu lit-taqwa, lebih dekat kepada takwa. Kita nggak bisa takwa kalau kita nggak bisa maafin orang lain. Kenapa? Kalau kita nggak bisa maafin orang lain, itu hati kita capek. Hati kita capek. Yang salah siapa? Orang. Yang capek siapa? Yang capek siapa? Kita. Sebab dia kita kesal. Padahal yang salah siapa? Orang. Ngapain kita itu capek? Buang energi. Ini kita maafin, itu kita lebih dekat daripada takwa. Kita lebih dekat kepada takwa. Coba, ibu kalau nggak maafin, Bu, ada temannya satu pengajian, saling menghina. Kalau ibu nggak maafin, susah dekat dengan takwa. Mau ngaji lah ya karena dia semua. Begitu. Yang salah siapa? Dia. Kenapa ibu yang takut? Kenapa ibu yang nggak mau ngaji? Makanya wa al-ta'fu aqrabu lit-taqwa. Maafin udah nggak apa-apa. Namanya juga manusia, Bu. Ridho nas goyah tuh. Kita pengen manusia itu senang sama kita. Kita pengen manusia itu nggak ada yang terima kita. Kita pengen manusia itu semua baik sama kita. Goyah pun kita jadikan tujuan, lah tujuan tidak akan bisa. Gak ada manusia sebaik-baiknya, sebaik-baik baginda Rasulullah SAW aja masih dikatain. Sebaik-baiknya baginda Rasulullah SAW aja masih punya musuh. Apalagi kita manusia biasa. Jangan gara-gara dia kita jadi nggak mau ngaji. Siapa yang ngapain? Kita yang mikirin jadinya. Padahal harusnya yang mikirin itu yang ngatain, bukan yang dikatain. Yang dikatain mah biarin aja kan dia. Nggak usah kita pikirin. Mulut orang itu kadang benar kadang salah, Bu. Nggak usah dengerin, udah. Kata dia begini, ya udah. Itu kan kata dia, bukan kata kita kan? Ya udah, kata dia. Ya udah, bukan kata saya. Biarin aja dia mau ngomong apa juga. Saya mau baik-baik aja. Wa al-ta'fu aqrabu lit-taqwa. Kalau kita maafin, udah ikhlasin aja itu buat dia. Bukan buat kita. Kenapa kita yang jadi ngomong? Kenapa kita yang jadi emosi? Capek-capek amat mikirin perkataan dia. Gara-gara dia ngomong kita yang jadi emosi, kita yang jadi ngomong-ngomong, kita yang jadi mikirin. Capek-capek amat hidup mikirin kata orang, Bu. Kata orang susah kita kendalikan, gak bisa. Ridho nas goyah tuh. Kita pengen manusia semua senang sama kita.
Kenapa baginda Rasulullah itu mulia di sisi Allah? Karena beliau al-afu, punya sifat pemaaf. Jadi ibu gak usah mikirin kata orang, kan kata orang. Udah, kita mah hidup manusia gak ada yang mulus. Udahlah, kita yang penting takwa saja, jalankan kebaikan. Orang mau ngomong apa, biarin, itu mulutnya dia, bukan mulut kita. Emang kita pikirin, buang-buang waktu. Harusnya ibu bisa duha 2 rakaat dan gak mikirin statusnya dia, gak bisa duha. Iya, jam 9 lepas status, dia mulai mikir. Harusnya bisa duha, mikirin aja ngapain sih orang kayak begitu. Gak usah, itu kan statusnya dia, bukan statusnya kita. Ridho nas goyang latung. Ibu pengen manusia cinta sama ibu, ngelek ibu semua. Apalagi gak ada yang ngomong ini gak bisa, latung bro, tidak akan bisa. Baginda Rasulullah aja sebaik-baiknya ada yang keselin, jadi apalagi kita gak bisa. Yang terakhir, kenapa baginda itu sangat mulia? Yang terakhir, baginda itu punya sifat al-jarrah atau al-syaja'ah. Berani, berani dalam kebaikan. Jadi keberanian itu merupakan suatu kekuatan jiwa yang diserap oleh seorang mukmin dari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya berani Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau perang, Rasulullah itu kalau perang sering sahabat itu suka ketakutan. Itu Rasulullah perang, banyak sahabat yang ketakutan. Kalau sahabat lagi takut, berlindung di tubuhnya baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu gak pernah takut terhadap kebenaran. Coba bayangkan kalau baginda Rasulullah takut, kira-kira gimana sahabat? Duh, baginda jadi di belakang. Perang itu sering sahabat itu kalau takut berlindung di belakang tubuh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah melindungi, berani, syaja'ah al-jarrah, berani terhadap kebenaran. Rasulullah akan mengatakan benar apabila itu benar. Rasulullah akan mengatakan salah apabila itu salah. Berani dalam kebenaran, bukan berani dalam kemaksiatan. Itu salah satu bukti. Banyak cerita, ini fakta dalam riwayat. Jadi ketika perang itu, kalau sahabat takut, gak usah jauh-jauh minta pertolongan, tinggal deketin Rasul, sama Rasul dilindungi. Kan kalau kita perang kadang-kadang kita takut. Ibu belum pernah belajar aja, perang. Kalau diserang kita, kalau takut itu langsung berlindung di balik tubuhnya baginda Rasulullah SAW. Rasulullah berani, gak pernah takut. Jadi 6 sifat ini, 6 prinsip ini, kalau ibu pegang dalam jiwa ibu ataupun dalam mendidik anak, insya Allah ibu jadi orang mulia, anak ibu jadi orang mulia. Yang pertama apa bu? Takwa. Yang kedua al-ukhuwah, persaudaraan. Yang ketiga, yang kedua, nah itu apa kaitan?
uangnya mungkin ada tapi nggak ada jualan. Akhirnya ketika dia jalan, tiba-tiba karena jalannya di sampingnya ada sungai, dia melihat ada apel yang ngalir daripada sungai itu. Karena lagi kelaparan tuh, bekalnya habis. Kalau dulu nggak ada GrabFood, nggak ada Gojek, GoFood, nggak ada ShopeeFood. Ya, walaupun punya duit, yang jualan jarang, nggak ada. Akhirnya nggak sengaja saking laparnya dia ambil apel. Dia ambil apel, dia gigit satu. Dia gigit. Baru juga sekali gigitan nggak bisa berlari. Ternyata ini bukan punya saya ya, punya siapa ini ya? Ya Allah. Ya Allah, udah terlanjur kemana tadi ke perut kan? Kalau kita di mana tuh kira-kira? Jangan aja. Oh, terlanjur tapi juga apelnya udah dibuang orang kayaknya mah gitu ya. Kalau dia enggak, ya Allah itu subhan. Bisa jadi haram yang dia makan. Akhirnya dia susuri ke sungai. Dari mana alirannya? Dari mana aliran apel itu berkilo-kilometer dia susuri hanya karena satu gigitan apel. Kalau kita ngomong antara satu gigitan ya Allah, amat dalam kilometer ya. Oh amat dia susuri karena saking takwanya dia nggak mau hak orang lain dia makan. Sampai sudah berkilo-kilometer dia temui ada pohon apel, kebun apel. Dia datangi. Ketika dia datangi, dia assalamualaikum waalaikumsalam. Dia tanya ini punyanya siapa? Punya tuannya, diantarin ke tuannya. Biasa kalau kita bercakap-cakap dulu, assalamualaikum waalaikumsalam. Ada apa kita kesini di bahasa Betawi? Mohon maaf Tuhan, saya sedang berjalan, tiba-tiba kehabisan bekal, sudah ibaratnya kebuyung lapar. Tiba-tiba ada apa nih lewat, saya gigit. Sudah masuk perut saya itu satu gigitan. Mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, atau saya bayarin, gak apa-apa. Ditanya dulu apakah ini apel punya tuan gitu. Iya, mungkin ini yang jatuh ke sungai, dibawa oleh aliran sungai. Karena gak ada lagi pohon apel. Yang saya lewatin ini doang, apel-apelnya. Kata tuannya Pak, saya tidak ridho, saya tidak ikhlas. Ya Allah, sedih banget Bu, udah berkilo-kilometer ya. Yang punya apelnya enggak ridho, enggak ikhlas. Kecuali satu syarat, kasih satu syarat, dibayarin gak mau lagi. Satu syarat, apa syaratnya? Saya punya seorang putri yang cacat, yang bisu, yang tuli, tunanetra, cacat, tidak bisa berjalan. Kamu tolong urusi nikahi dia, baru saya ridho apel saya dimakan oleh kamu. Kalau ibu gimana kira-kira? Kalau gagal makan satu apel dapat istri cacat, ngurusin anak orang cacat, udah tuli, udah bisu, udah gak bisa jalan, udah tunanetra, ya Allah, malah kurang kasih. Tapi dia nggak ngomong gitu, karena orang ini takwa kepada Allah, dia yakin kepada Allah, keyakinan yang kuat. Kalau memang ini menjadi halal makanan ini untukku dengan satu syarat itu, saya siap. Hanya menikahkan pemuda itu dengan anaknya si tuan yang punya apel.
ketika zamannya Umar bin Khattab. Ketika zaman Umar bin Khattab itu ada Umar bin Khattab itu sering kalau malam tuh ibaratnya tulis ronda jalan ngelihat rakyatnya ada orang enggak malam-malam biar gak dikenalin. Suatu ketika Umar bin Khattab mendengar percakapan seorang ibu dengan anaknya. Ini sering ibu mungkin dengar kisahnya penjual susu. Kata ibunya apa? Jadi hampir semua penjual susu itu susunya dijual dicampur dengan air. Biar apa? Biar dapat keuntungan yang besar. Kata ibunya, wahai anakku, wahai putriku, bagaimana kalau misalnya susu kita juga kita tambahin sedikit aja air? Yang di pasar juga sama, pada ditambahin air. Kata putrinya apa? Putrinya mengingatkan akan larangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tidak boleh ibu ditambahin air susunya hanya karena ingin mendapatkan tambahan keuntungan. Ibunya berkata, di mana